Kepopuleran Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya guys, semakin tidak terbendung. Semakin hari kayaknya ia semakin populer saja ya. Berkat berbagai tindakannya dalam mencoba mencari solusi untuk permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat pada daerah yang dipimpinnya, yaitu Jawa Barat. Aksi-aksinya sangat menarik simpati dari masyarakat ya guys, tidak hanya dari daerah yang dipimpinnya, Provinsi Jawa Barat, tapi juga dari daerah-daerah lainnya. Bahkan ada pula warga dari provinsi lain yang ingin agar Deddy Mulyadi dihukum saja. Dihukum dalam tanda kutip ya guys. Maksudnya Deddy Mulyadi dibuang saja ke daerahnya untuk dijadikan gubernur di tempat mereka. Namun ada pula kebijakan atau wacana kebijakan yang dilontarkan oleh Deddy Mulyadi yang juga menuai kontroversi di masyarakat. Salah satunya yaitunya tentang masalah vasektomi yang rencananya akan diwajibkan oleh Deddy Mulyadi bagi para penerima bansos yang sudah memiliki banyak anak. Vasektomi ini adalah salah satu metode KB ya guys, atau metode kontrasepsi yang dilakukan pada kaum pria. Jadi bukan pada kaum wanita seperti yang biasa terjadi ya guys. Ya guys, masalah ini agak cukup sensitif ya guys, dan mungkin tidak semua orang nyaman untuk membahasnya. Jika Anda merasa kurang nyaman mendengarkan saya berbicara tentang hal ini, silakan langsung di skip videonya dan beralih ke video lain yang mungkin Anda sukai. Dan demikian pula, kalau Anda masih berada di bawah umur atau berada di bawah usia 18 tahun, silakan langsung tutup video ini dan silakan beralih ke tontonan yang lain. Tanggapan tentang rencana dari Deddy Mulyadi ini memang menuai beragam reaksi dari banyak pihak ya guys. Ada yang setuju, namun tidak sedikit pula yang menolak. Namun sebenarnya ada alasan yang cukup kuat di balik rencana atau masih berupa ide ya guys, karena ini sama sekali belum dilaksanakan dan belum mendapatkan persetujuan. Namun ada alasan kuat yang mendasari pemikiran dari Deddy Mulyadi ini. Antara lain yaitu karena salah satunya kemiskinan biasanya terjadi pada keluarga yang memiliki banyak anak atau lebih dari 3 orang anak ya guys, bisa 4, bisa 5, 6, 7, atau bahkan 11 seperti keluarga yang pernah dikunjungi oleh Deddy Mulyadi. Memiliki banyak anak tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sumber daya yang tidak sedikit dan juga energi yang tidak sedikit yang harus dihabiskan oleh orang tuanya dalam membesarkan mereka dan memberikan kehidupan yang cukup layak. Oleh karena itu, untuk keluarga yang anaknya sudah banyak tadi itu, ya seharusnya masalahnya harus di-stop. Jangan sampai nambah lagi ya, yang akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Saya sendiri guys, mohon maaf sebelumnya ini ya, kalau ada yang kurang berkenan dengan kata-kata saya ini. Namun setelah saya menginjak usia yang sekarang ini sudah lebih dari setengah abad ya guys, akhirnya saya berpikir guys bahwa sebaiknya orang-orang yang akan punya anak itu sebaiknya hanya khusus bagi mereka yang mampu. Kalau tidak mampu untuk punya anak, baik dari segi kemampuan secara fisik, secara mental, secara finansial, atau secara keuangan,
Kalau tidak memiliki semua kemampuan tersebut, ya memang sebaiknya tidak usah punya anak. Mohon maaf sekali lagi ya guys, kalau saya menyampaikan hal ini yang mungkin tidak berkenan bagi banyak orang. Kalau sebenarnya kita tidak punya anak, terus punya anak, ini hanya akan menimbulkan masalah. Siapa yang akan membiayainya? Bagaimana sekolah mereka? Di mana mereka akan tinggal? Bisakah mereka hidup dengan layak? Siapa yang akan mencarikan solusi terhadap semua permasalahan itu? Orang lain? Apa negara? Masa elu yang bikin masalah, terus orang lain yang harus menyelesaikannya, mencari solusinya, atau negara yang akhirnya harus menanggung masalah yang elu buat? Ya, jadi oleh karena itulah saya berpendapat bahwa kalau tidak sanggup dan tidak mampu untuk punya anak, ya sebaiknya jangan. Anda hanya akan menimbulkan masalah bagi banyak orang kalau punya anak, padahal sebenarnya tidak mampu. Tolonglah singkirkan segala egoisme itu ya guys. Lihatlah kemampuan, berkaca dululah ya sebelum memutuskan untuk memiliki anak tersebut. Namun bagaimana kalau misalnya anak sudah ada ya, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Deddy Mulyadi, kalau udah punya anak 11 atau 10 atau 8 atau 9, pokoknya sudah lebih dari 3 lah ya. Please do something, jangan cuma diam saja. Tolong lakukan sesuatu agar Anda tidak menambah masalah lagi. Anda sudah cukup banyak membuat masalah untuk orang lain, mohon jangan ditambah lagi ya. Oleh karena itulah diadakannya program KB atau keluarga berencana atau kontrol terhadap kelahiran dengan berbagai metode kontrasepsi. Dan vasektomi ini adalah salah satu dari metode kontrasepsi tersebut yang diterapkan pada kaum pria. Buat laki-laki yang egois dan tidak berpikir panjang dan hanya mementingkan dirinya sendiri, mereka tentu akan berkata, kenapa tidak orang perempuan aja? KB kan urusan perempuan. Itu bukan hanya urusan orang perempuan, guys. Selama ini memang lebih umum ya anggapan bahwa hanya orang perempuan tersebut yang harus di-KB karena mereka lah yang melahirkan anak. Mereka harus melakukan berbagai metode KB seperti pil, suntik, IUD, spiral, operasi, ya, yang mana setiap metode tersebut memiliki efek sampingnya yang tidak ringan. Sedangkan vasektomi terhadap kaum pria ini adalah sebuah proses yang sederhana, hanya melalui operasi kecil ya pada area testis untuk memotong saluran sperma yang hanya berukuran kira-kira sebesar kabel kecil ya guys. Dan untuk proses kesembuhan dari operasi ringan tersebut hanya butuh waktu dalam beberapa hari, sedangkan efeknya akan berlangsung secara permanen. Jadi tidak akan ada lagi resiko kehamilan sesudah vasektomi, ya. Dan efek samping dari operasi vasektomi ini bisa dikatakan tidak ada ya guys, tidak ada efek sampingnya. Walaupun beberapa orang agak paranoid ya, parno, wah nanti gua nggak jos lagi. Nggak ada guys, secara medis, mohon maaf ya, saya bicara tentang hal yang agak sensitif lagi ya. Tidak ada pengaruhnya guys. Dokter telah membuktikan dan berbagai penelitian telah membuktikan bahwa sama sekali tidak ada pengaruhnya.
Anda tidak usah khawatir ya tentang hal itu. Jadi menurut saya mungkin itulah ya alasan-alasan yang mendasari pemikiran Deddy Mulyadi untuk mengusulkan agar penerima bansos, bantuan sosial untuk orang miskin, itu sebaiknya melakukan KB vasektomi ya untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terus terjadi. Karena kalau tidak punya kemampuan alias miskin, tetap punya anak, beranak pinak dalam jumlah banyak, maka ini sama saja dengan melestarikan rantai kemiskinan dan mewariskan kemiskinan tersebut kepada generasi berikutnya. Tidak fair ya buat anak-anak tersebut ya guys, karena mereka tidak minta dilahirkan. Mereka terlahir karena tindakan orang tuanya, dan terkadang ada anak yang dilahirkan gara-gara tindakan bodoh dari orang tuanya. Di antaranya yaitu tidak mau melakukan KB seperti metode vasektomi ini. Jadi vasektomi memang bisa menyelesaikan banyak masalah ya guys. Dan ngomong-ngomong, kalau kita lihat kepada Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil, ia sebenarnya tidak akan mengalami masalah seperti yang dia alami dengan Lisa Mariana seandainya Ridwan Kamil dari dulu melakukan vasektomi. Jadi demikian guys, terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini, dan jika Anda berkenan, silakan berikan tanda like serta subscribe. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.